Shalom semuanya. Para perumpamaan yang ada di Matius pasal 13. Hari ini, sesi ini, kita baca ayat 47. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diserat orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Katanya Tuhan, kerajaan surga itu seumpama pukat yang melaburkan di laut lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Dan tidak semua ikan ada di dalam pukat adalah semuanya ikan yang baik. Pukat itu dapat berkata gereja atau persekutuan dan kelompok-kelompok orang-orang Kristen yang percaya Tuhan. Jadi semua orang yang percaya Tuhan dan masuk gereja, tapi tidak sama semuanya. Walaupun mereka datang gereja dan berkata mereka percaya Yesus Kristus, tetapi ada yang terbuang dan ada yang terpilih. Nah, itu hal-hal yang sangat-sangat sulit, ya kan? Dengan segenap hati kita percaya Tuhan, tapi pada akhir zaman kita tidak terima kerajaan surga, tapi terbuang. Apa jadinya ini? Ya, ini tidak boleh hal ini terjadi, kan? Oleh sebabnya itu, saya berharap yang Bapak Ibu semua tidak akan terjadi orang yang begitu. Nah, apa yang penting adalah siapakah orang yang akan terjadi begitu. Sejak lahir sampai sekarang, kita ada banyak yang mengalami dan mempelajar sesuatu yang kita sudah tahu. Dan dengan pendapat kita dan hidup dengannya dan hidup oleh bijaksana dan kehendak Tuhan itu sudah jauh berbeda. Dan kata ini adalah seperti pukat yang dilaburkan di laut untuk mengumpulkan berbagai jenis ikan. Dan banyak jenis ikan tetap masuk, ditangkap. Dan walaupun mereka sudah ada di dalam pukatnya, tapi itu tidak selesai. Di antara yang telah ditangkap, ada yang terpilih, ada yang terbuang. Di dalam kekristenan ini pun juga ada banyak denominasinya dan banyak orang yang percaya Tuhan. Satu ketika saya mengunjungi satu negara dan ketemu pendeta yang sangat-sangat dihormati di negaranya. Katanya dia dipenjarahi selama 12 tahun karena dia hanya percaya Tuhan. Dan kelompok orang-orang Kristen menghormati dia dan memuji dia juga. Satu ketika ketemunya saya berbicara sama dengan dia. Sambil berbicara, apa yang kita berkata adalah, tanya dia bagaimana orang dapat menerima keselamatan Tuhan dan masuk kerajaan surga. Katanya, dia tidak sama sekali terdakwa untuk dia tidak akan masuk kerajaan surga. Karena dia telah dipenjarahi selama 12 tahun oleh percaya Yesus. Apakah ini cukup enggak, katanya. Memang ada yang lebih parah daripadaku, ada yang sudah meninggal dunia, tapi 12 tahun di penjara itu pun hebat sekali. Sebabnya itu saya akan pasti masuk kerajaan surga, katanya. Jadi saya berkata padanya tentang firman Tuhan di Efesus pasal 2 ayat ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah.
Itu bukan hasil usahamu, hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini yang saya katakan kepadanya. Jadi keselamatan Tuhan tidak akan terjadi oleh perbuatan manusia, pengusahaan manusia. Bagaimanapun kita berusaha banyak dan bagaimanapun kita melakukan terbaik, tapi itu masih bagian perbuatan kita. Dan kata Tuhan, tidak ada orang yang masuk ke kerajaan surga oleh melakukan hukum Taurat dan perbuatan sesuatu yang baik. Lalu dia memulai marah. Pak Pendeta, apakah Anda tahu tinggal 12 tahun dipenjarahi, ditahan 12 tahun, itu tidak hanya saya sendiri terasa susah, tapi istri, anak-anakku sudah terjadi seperti pengemis. Mereka hidup mengumpulkan buah-buah yang terbuang, yang kupasnya. Dan kenapa saya terima penderitaan? Hanya percaya Yesus saja. Dan saya berkata, iya, saya sudah paham penderitaan Anda itu susah dan hebat sekali, dan saya sudah memahami kesulitan yang Anda terima. Tetapi untuk masuk kerajaan surga tidak tergantung perbuatan kita. Ya, walaupun begitu, ya saya sudah dianiayai banyak sekali. Kenapa saya tidak masuk kerajaan surga, katanya. Seperti begitu, mereka masing-masing mempunyai standarnya diri sendiri untuk masuk kerajaan surga, tapi itu semuanya berbeda. Aku berbuat hal ini yang baik, atau aku sudah bertobat, atau ada yang saya berdoa, aku telah melayani misi, aku melakukan hal-hal yang baik. Jadi mereka kiranya diri akan masuk kerajaan surga. Tetapi apa katanya kitab adalah Tuhan ingin mau memberikan semua anugerah, semua berkat secara gratis, kasih karunia. Tuhan tidak sama sekali memberikan berkatnya melalui upah kita. Tidak akan terjadi pengusahaan kita, hasil usaha kita. Tetapi banyak orang berpikir, aku sudah melayani baik dan berdoa bagus dan berpuasa. Dengan begitu aku menggembirakan Tuhan. Tetapi kenapa saya tidak akan diterima kerajaan surga? Jika aku tidak masuk, siapakah yang akan masuk kerajaan surga? Ada yang berkata begitu. Ya, coba dengarkan ini. Kerajaan surga tidak kita masuk karena perbuatan kita, tetapi oleh kasih karunia-Nya. Di antara kita tidak sama sekali ada yang kudus diri sendiri bisa masuk kerajaan surga. Dan yang masuk ke dalam jala, tidak semuanya akan dipilih. Semuanya akan dibawa ke pantai. Di situ memang ada ikan-ikan di dalam pukat, tapi akan dibagi. Jadi ada yang masuk ke dalam, terpilih dan membawa ke rumah. Ada yang lain walaupun sudah ada di dalam jala pukat, tapi akan terbuang. Jadi siapa orang yang akan terbuang dan siapa akan diterima oleh Tuhan? Banyak orang kurang tahu dan berkata, kita harus ke sana dulu, katanya. Ya, kalau kita ke situ sudah dihukum mati, ke neraka, sudah terlambat, apa gunanya itu kan? Jadi sebelum kita ke sana harus tahu dulu siapakah yang masuk ke kerajaan surga dan siapakah yang jatuh ke neraka. Di Matius 13 ini, seperti maksudnya, tidak semua ikan yang termasuk pukat akan dipilih diterima kerajaan surga, atau yang pasti akan ada yang terbuang. Pertama, Tuhan menetapkan kita orang berdosa, tidak semuanya yang berbuat dosa. Dan setelah bertobat daripadanya dan menerima kudusan dari Tuhan, kebenaran dari Tuhan Yesus, dan datang kepada Tuhan, ini kehendak Tuhan. Dulu saya juga kiranya diri aku adalah orang yang baik dan penuh dengan imannya. Tapi satu ketika saya menemukan diri ini adalah orang yang jahat sekali.
aku menemukan diri bahwa hanya akan jatuh ke neraka. Jadi waktu itu saya membuang semua kekudusan dan kebenaran diri sendiri. Dan sebelumnya saya menganggap diri orang-orang yang pintar dan baik. Tetapi setelah saya membuang semua pembenaran, semua kebenaran dan kebaikan diri, lalu dapat terima kekudusan dan kebenaran dari Yesus Kristus. Seperti Lukas 18 ada doa dari orang-orang Farisi sama pemungut cukai. Doa dari orang berdua ini sudah jauh berbeda. Orang-orang Farisi mereka berdiri dan berdoa, Tuhan, saya tidak akan mencuri, berzina, membunuh, dan syukur sekali aku tidak sama sekali sama dengan orang-orang yang pemungut cukai. Sudah berpuasa 2 hari seminggu dan selalu mempersembahkan 10% kepada Tuhan. Ini doa orang-orang Farisi. Jadi apa? Ini dialah yang berbuat sesuatu diri sendiri. Tetapi di antara kita tidak ada yang masuk kerajaan surga dari perbuatan diri. Hanya kita harus terima hasil pekerjaan dari Yesus. Tetapi masih ada banyak sekali orang yang melakukan sesuatu dengan diri untuk masuk kerajaan surga. Jadi kitab suci berkata, walaupun ikan ini penuh di dalam pukatnya, seperti orang-orang yang datang gereja berkata percaya Tuhan, mereka semuanya orang-orang yang beriman dan baik. Tapi jika orangnya masuk ke gereja, ikut gereja, menjadi penatua, diakon, sampai pendeta, dan juga akan menjadi hamba Tuhan yang hebat, tetapi untuk tidak akan masuk kerajaan surga olehnya. Walaupun begitu, ada banyak yang akan tidak bisa masuk kerajaan surga. Ini maksud Tuhan di Matius pasal 13. Jadi, siapakah orang yang kita harus jadi untuk masuk kerajaan surga? Tuhan akan menerima kepada orang-orang siapa? Tuhan berkata, kita semua adalah orang berdosa, Tuhan tidak akan terima kebenaran dari diri. Dan Yesaya berkata, ya, pembenaran kita diri adalah kebenaran yang kita menganggap diri sendiri, dan kekudusan yang kita menganggap diri adalah seperti baju yang kotor dilihat Tuhan. Memang kita akan senang melihatnya, tapi Tuhan melihat itu sama dengan baju kotor, kain kotor. Dan jadi apa yang kita menganggap baik, tetapi apa yang Tuhan melihat itu sama dengan yang kain kotor. Siapa yang menyenangkan oleh Tuhan adalah hanya Yesus Kristus saja. Hanya Yesus Kristus sajalah yang menggembirakan Tuhan dan memberi kebahagiaan kepada Tuhan. Jadi maksudnya apa? Tuhan tidak akan terima kita. Setelah anakku lulus selesai jangka waktu wajib militer di Korea, sudah dekat waktunya dia menikah. Waktu itu baru kami memulai IYF. Dan di dalam IYF ada banyak yang saudari kelihatannya baik sekali. Di dalam pekerjaan-pekerjaan di dalam IYF sering bertemu saudari yang muda dan sering berbicara dengan mereka. Dan terkadang ada beberapa saudari yang menganggap baik di dalam pandanganku. Jadi apa yang saya berpikir adalah, jika saudari itu menikah dengan anakku dan menjadi menantuku, mungkin itu baik. Tapi waktu itu apa yang Tuhan ingatkan kepagiku adalah, sampai sekarang saya tidak sama sekali melihat orang-orang yang baik secara manusiawi. Khususnya kepada saudari yang muda itu, saya nggak tahu mereka, ya kan? Terkadang saya menganggap saudari muda adalah yang baik, tapi terkadang terbuka kejahatan dia berbuat. Waduh, saya kaget sekali. Jadi, waktu itu apa yang saya berpikir adalah, jika saya dapat menantu
Tapi lalu saya menemukan kekurangan dan tidak baik. Bagaimana saya berpikir? Lalu saya berpikir, ini menantu apa yang saya dapat? Jadi saya tidak akan khawatir, saya merasa puas dan berbahagia. Saya mulai berpikir tentang itu. Lalu saya dapat apa? Jika Tuhan menentukan menantu untukku, aku akan terasa gembira. Waktu itu saya memutuskan untuk pernikahan anakku, saya tidak akan memasukkan pendapatku. Sungguh, perempuan yang dipilih oleh Tuhan akan menjadi menantuku. Jadi saya berdoa dan saya berkata kepada istriku, saya berpikir hal-hal ini, jadi saya berharap Anda pun tidak mengikut campur tanganmu dalam pernikahan anak kita. Ya, saya berkata kepada istriku dan istri pun setujunya. Lalu saya panggil anakku, ya kamu sudah waktunya mau menikah. Ini apa yang saya berpikir, terus saya jelaskan kepadanya. Jadi kamu pun jangan usaha mencari istri dirimu, tetapi jika Tuhan memberikan perempuan untuk menjadi istrimu, dialah menjadi istri. Katanya dia akan setuju juga. Lalu kami hanya menunggu dan berdoa bagi Tuhan. Satu ketika, Pendeta Kim Song Hun datang dan berkata, Pak Pendeta, mungkin Yongguk anakmu harus menikah kan? Iya benar, anakku harus menikah. Katanya ada saudari datang dari Brasil, dia yang baik. Kiranya dia cocok dengan anakmu. Jadi di dalam hati saya, ya inilah apa yang Tuhan kasih lihat bagiku. Hamba Tuhan kasih ini, jadi aku akan mengikutinya. Dengan begitu kami memutuskan. Waktu itu, istri saya dan anakku, kami tidak menyukai calon menantu secara kemanusiaan. Tetapi kami yakin bahwa ini pilihan dari Tuhan dan kasih kepada kita. Jadi kepada yang saya pilih dan baik, dan jalan yang saya merasa baik, dan cara yang saya menganggap baik, memang itu gampang sekali untuk mengikutinya. Jadi sekarang sudah sekitar 20 tahun anakku menikah. Dan saya terasa berbahagia karena menantu yang dikasih oleh Tuhan. Dan semuanya dikasih oleh Tuhan adalah sangat-sangat indah dan sangat berharga. Dan apa yang kita punya adalah yang asal dari Tuhan dan tidak asal dari Tuhan. Ya kan, di dalam kehidupan kita ada banyak yang tidak berasal dari Tuhan. Dan untuk lebih dari yang lain, untuk kita masuk kerajaan surga, apa yang kita harus ambil ke sana? Di Kejadian 40, cerita juru minuman dan juru roti, ada banyak yang berkata tentang itu. Juru minuman, dia melihat pokok anggur dan pres anggurnya dan membawa ke Firaun. Jadi apa yang juru minuman membawa? Dia hanya membawa anggur saja, tidak ada yang lain. Itu sajalah dia membawa. Nah, Yusuf mengartikan 3 hari kemudian kamu akan mengembalikan posisimu. Dan juru roti dalam mimpinya dia mengambil 3 bakul roti. 3 bakul terisi penganan di atas berbagai makanan dibuat olehnya untuk Firaun. Apa yang Tuhan menghendaki adalah terima Yesus Kristus. Artinya kita tidak butuh lagi selain Yesus Kristus. Juru minuman itu dia hanya membawa anggur di piala Firaun dan sampaikan kepada rajanya. Kenapa?
Tuhan, aku ini adalah orang yang jahat, berbuat dosa banyak sekali. Aku tidak sama sekali melakukan hal-hal yang baik. Tetapi coba lihat anggur ini. Inilah darah Yesus Kristus yang menumpah untuk menghapus dosaku. Pada saat Tuhan menumpah darahnya, dosaku telah dihapuskan. Walaupun aku ini orang jahat dan kotor, tapi janganlah melihat aku, tapi lihatlah anggur ini, dan ketahuilah dosaku telah diampuni, dan terimalah aku. Dengan perbuatan hasil dari Yesus Kristus sajalah yang dia membawanya. Tapi kenapa juru roti dia terkutuk? Dia hanya cukup sekali membawa 3 bakul terisi penganan. Roti penganan itu artinya tubuh Yesus yang terluka karena dosa kita. Ya, Tuhan Yesus telah dianiayai, mati di atas kayu salib untuk dosaku. Untuk ini upah dosaku telah lunasin. Oleh darahnya, tubuhnya aku telah dikuduskan dan dibenarkan. Tidak lagi aku yang harus melakukan sesuatu. Inilah yang kita harus melakukan. Tetapi dia tidak berbuat begitu. Kiranya dia 3 bakul berisi penganan itu kelihatannya agak kurang, jadi berubah sesuatu. Ada banyak yang melakukan sepertinya saat ini juga. Yesus telah mati di atas kayu salib, tapi terasa dan kiranya ada masih kekurangan. Walaupun Yesus mati, tapi masih kurang kelihatannya, itu masih tidak cukup. Dan kiranya orang harus melakukan sesuatu. Seperti begitu, dia membuat berbagai-bagai makanan untuk Firaun di atas 3 bakul roti penganan. Kenapa? 3 bakul roti itu kelihatannya kurang. Ini kelihatannya tidak akan diterima. Sekarang ini juga, iblis berkata, Yesus sudah mati di atas kayu salib. Benar sekali dia mati karena dosa kita. Walaupun begitu, itu tidak cukup. Kamu harus berbuat sesuatu yang baik. Kamu harus hidup jujur. Kamu harus hidup yang rajin. Kamu harus mempersembahkan lebih banyak. Kamu harus melakukan hukum Taurat lebih banyak. Pikiran-pikiran hal ini sudah ada banyak berada di dalam hati orang ini. Sepertinya Tuhan Yesus telah menyelesaikan segala pekerjaan pengampunan dosa kita satu kali untuk selamanya. Tetapi kiranya mereka, kayu salib itu masih kurang. Lalu mereka berusaha menambah sesuatu lagi. Jadi di dalam pukat ada banyak sekali ikan tertangkap. Tapi tidak semua ikan akan masuk kerajaan surga. Akan terpilih. Akan membawa ke pantai dan akan dibagikan satu demi yang lain. Jadi pada saat akhir zaman, Tuhan akan membagikan kita satu demi yang lain. Bagaimana? Ya, kamu sungguh percaya Yesus? Hanya adalah Yesus Kristus sajalah dosamu telah diampun. Kamu yakin? Apa kamu puas oleh Yesus saja? Apa kamu tidak sama sekali terasa kekurangan hasil Yesus Kristus? Apakah Anda berpikir harus menambah sesuatu? Jika begitu, orang itu akan dibinasakan. Jadi jika orang-orang ke gereja, menjadi penatua, menjadi sampai pendeta, dan melayani, dan mempersembahkan banyak, walaupun begitu, seperti yang perumpamaan tentang ikan-ikan ini, jika kita memperhatikan ini, tidak semua orang masuk ke dalam pukat yang masuk kerajaan surga. Sekarang ini juga, zaman ini juga, banyak orang ikut gereja dan beribadah. Dengan itu mereka puas masuk kerajaan surga. Tapi banyak sekali orang jatuh ke neraka melalui kursi-kursi di gereja. Itulah yang Tuhan berkata melalui kitabnya. Jadi,
Banyak ikan sudah berada di dalam pukat. Banyak orang percaya Tuhan, datang gereja, melakukan hukum Taurat, dan semua melayani, dan mereka mentaati kepada firman-Nya. Tapi tidak semuanya masuk kerajaan surga. Dari antara mereka akan dibagi dua. Ada yang menerima anugerah Tuhan, dan ada yang tidak bisa menerima anugerahnya dan jatuh ke neraka. Jadi untuk kita menerima keselamatan Tuhan, harus terbuang perbuatan dirinya sendiri. Hanya mengandal darah Yesus Kristus sajalah dan datang kepada Tuhan, kepada orang yang hanya maju dengan kepercayaan Tuhan, hanya kepada yang mengandal kuasa Yesus Kristus, dialah yang akan menerima keselamatan dari Tuhan. Tetapi banyak orang memenuhi selain perbuatan dari Yesus Kristus. Jadi seperti yang dia cukup sekali 3 bakul roti cukup, tapi dia membuat berbagai makanan untuk Firaun. Tetapi katanya Tuhan yang akan mengeluarkan semuanya. Tuhan akan membuang semuanya. Tuhan tidak akan terima semuanya. Sekali lagi saya mengulangi bahwa perbuatan kebaikan apa saja, kebenaran yang kita menciptakan apa saja tidak akan diterima oleh Tuhan. Jadi kebenaranmu itu asal dari mana? Ditanya Tuhan. Apakah itu kamu memproduksinya, kekudusan kamu yang memproduksinya, atau terima dari Yesus Kristus? Itulah yang Tuhan akan membagikan. Jadi apa saja yang terbaik darimu harus terbuang, dan saya berharap Anda akan menerima hanya Yesus Kristus saja. Terima kasih banyak.